Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab yakin dan tawakal. Dan masuk ke hadis yang ke-7 dalam bab ini, atau hadis yang ke-80 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala muallif rahimahullah as-sabi' an Abi Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah wa in asbakhta atau asabta khaira. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkika al-ayman wa kul wa dzakara nahwahu thumma qala waj'alhunna akhira ma taqulu. Dari Abu Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, apabila engkau hendak menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah. Artinya doa. Doa yakni apa? Sebelum tidur ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Doanya sampai sini. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, jika engkau mati di waktu malammu itu, engkau mati di atas fitrah. Dan jika engkau asbakhta, sampai hidup sampai pagi hari, maka asabta khaira, engkau akan mendapatkan kebaikan. Di dalam riwayat, sebuah riwayat di dalam Sahihain dari Bara' telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadaku, idza ataita majja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu ketika engkau mau sholat. Kemudian berbaringlah ke sisi kanan, miring kanan, dan bacalah wa dzakara nawahu, yaitu doa yang tadi. Baca ya dengan doa tadi. Beliau menyebutkan yang semacam itu. Kemudian qala,
Dia bersabda, waj'alhunna akhira ma taqulu. Jadikanlah doa itu yaitu bacaan terakhir, ucapan terakhir yang kamu ucapkan. Qala Sa'utsaimin rahimahullah. Kemudian al-muallif yang penulis Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam bab al-yakin wa tawakkul, yakin dan takwa, yaitu hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW memberikan wasiat kepada beliau, pada Bara' bin Azib ini, yaitu hendaknya dia membaca doa ini ketika mau tidur, yaitu idza awa ila firasi, jika ia hendak jadi tidur, menuju ke tempat tidurnya, hendaklah dia mengucapkan atau membaca doa ini. Yang di situ mengandung, doa ini mengandung apa? Tafwidul insan amrohu, yakni penyerahan manusia urusannya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Wa annahu mu'tamadun 'ala Allah, atau mu'tamidun 'ala Allah, bahwasanya dia bersandar sepenuhnya kepada Allah secara zahir dan batinnya. Mufawwidun amrahu ilahi, menyerahkan perkaranya, urusannya kepadanya, kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ini kalau kita secara artinya ya, doa itu, jadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku atau jiwaku kepadamu, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwatu amri ilaika, aku serahkan, fawwada itu jadi apa? Menyerahkan, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa jatu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Rohbatan wa rohbatan ilaika, ini karena cinta dan juga takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka ila ilaika, tidak ada tempat bersandar dan juga tempat mencari keselamatan darimu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan kepada nabimu, yang engkau utus. Perhatikan sini, jadi lafadznya memang demikian. Jadi alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta. Jadi aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa binabiyyika, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Sebenarnya kalau pas cocoknya kan rasulika, arsal, tapi ini enggak lafaznya yang nabi, baca nabi. Wa binabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan kepada nabimu yang engkau utus. Ini makna doa itu. Nah, kita lanjutkan penjelasan Utsaimin. Wa fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an ayyattaji'a ala jambil aiman. Di sini, sampai di sini sebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya untuk berbaring kalau tidur miring kanan. Berbaring ke sisi kanan. Li anna dzalika huwal afdhal, karena itu yang lebih utama. Jadi miring kanan. Orang posisi itu kan kadang lumah, ya kan, terlentang, atau kadang miring kiri, atau ya gak miring kanan, miring kiri, terlentang atau tengkurap. Jadi miring kanan. Wa qad dzakara atiba'u anna nauma 'ala jambil aymani afdhalu lil badan. Para ahli medis ya, para dokter ini menyebutkan bahwasanya tidur ke sisi kanan, miring kanan ini afdhal lil badan. Ini lebih baik, lebih utama, lebih bagus bagi badan. Wa asahhu minan naum 'ala jambil aisar. Ya, lebih sehat gitu kan, daripada tidur miring kiri. Wa dzakara aidan ba'du arbabis suluk wal istiqamah.
sebagian orang yang ahli suluk wal istiqomah, ahli ibadah ya, ini menyebutkan bahwasannya miring kanan itu, tidur miring kanan itu aqrabu fi istiqadil insan, lebih dekat, lebih mudah lah untuk bangun, untuk bangunnya manusia. Li'anna bin naumi alal jambi al aisari yanamul qalb. Karena tidur kalau miring kiri ini tidur pula hatinya. Wala yastaiqidu bisur'atin, dan tidak bangun dengan cepat. Bangunnya enggak segera bangun. Beda halnya dengan tidur di sebelah kanan, miring kanan maksudnya. Wa innahu yabqa al-qalbu muta'alliqan. Wa yakunu aqallu umqan fi manamihi fa yastaiqidu bisur'atin. Jadi hati ini enggak terlelap tidur sehingga mudah cepat untuk bangun. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi intinya zahirnya ini memang yang sunnah tidur itu miring kanan. Ini miring kanan lebih enak bagi badan, demikian juga lebih cepat untuk bangun tadi. Kemudian berikutnya, dan di dalam hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya agar menjadikan kalimat-kalimat ini, doa ini akhir dari apa yang ia katakan. Maksudnya ucapan terakhirnya sebelum tidur. Ma'anna hunaka dzikron bal adkaron indan naum. Tuqalu ghairu hadhihi. Padahal di sana ada juga doa-doa, zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur. Ya kan? Banyak. Doa bangun tidur dengan doa sebelum tidur banyak mana? Banyak sebelum tidur. Ya, jadi tidur itu kan akhul maut ya. Orang tidur itu kayak orang mau mati. Makanya doanya banyak. Banyak. Tapi yang diapa paling apa? Yang penting kan bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling enggak berdoa ya kan? Ini, tapi ini banyak. Banyak. Contohnya tasbih, membaca subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, takbir. Kemudian takbir ya, Allahu akbar. Fa innahu yanbaghi lil insani idza nama ala firasi ayakula subhanallah salasan wa salasin, walhamdulillah salasan wa salasin, wallahu akbar arba'an wa salasin. Seyogyanya manusia jika mau tidur ini membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dan hadza minadz dzikr. Ini termasuk doa. Termasuk zikir sebelum tidur. Akan tetapi hadis Bara' radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yaitu hendaknya dia jadikan ini akhir mayakul. Ini ucapan terakhir dari ucapan yang dia ucapkan. Dan waqad a'ada al-Bara' bin Azib ini radhiyallahu anhu ini a'ada, maksudnya mengulangi hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih meyakinkan. Faqala amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Perhatikan ini. Ini ada faedah. Guru saya dulu Ustaz yang terangkan ini, perhatikan si amanahnya. Ya, ini apa memang ini dari Nabi ya. Jadi ia mengatakan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Rasul arsal ini kan pas. Tadi kan Nabi tuh, wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Tapi ini beliau ucapkan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Faradda alai nabi alaihi wasallam. Maka Nabi menolaknya. Enggak begitu. Wa qala, dan Nabi mengatakan kul, bacalah wa nabiyyika alladhi arsalta
Wala taqul wa rasulikal ladzi arsalta. Kata Nabi ditegaskan lagi, enggak ucapkan wa binabiyikal ladzi arsalta. Maksudnya doa saja kan, maknanya bersama, tapi ini menjaga. Demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi. Wa nabiyikal ladzi arsalta, dan jangan engkau mengucapkan wa rasulikal ladzi arsalta. Qala al-ilm wa dzalika li anna ar-rasul yakunu minal bashar wa yakunu minal malaikah. Al-ilm mengatakan hal itu karena Rasul tadi apa sih? Utusan. Utusan itu bisa jadi dari manusia dan bisa jadi dari malaikat. Kama qala Allah an Jibril, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Jibril, malaikat Jibril, innahu laqaulu rasulin karim, ya kan? Sesungguhnya ini sungguh ucapan rasulin karimin, utusan yang mulia. Li quwatin idadil arsil makin, yang memiliki kekuatan di sisi ars yang kokoh. Ini maksudnya ini malaikat Jibril. Wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yakunu illa minal bashar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu tidaklah, Nabi itu diutus kecuali diangkat dari manusia. Tidak ada Nabi dari malaikat. Kalau Rasul ini bisa dari manusia, bisa dari malaikat. Fa idza qala wa rasulikal ladzi arsalta, apabila dia mengucapkan wa rasulikal ladzi arsalta, rasulmu yang kau utus, fa innal lafdha shalih, lafadznya benar, baik aja. Li anna yakunu murad fihi Jibril alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksudkan di situ mungkin ya Jibril alaihi salatu wassalam, akan tapi idza qala wa nabiyyikal ladzi arsalta ikhtassa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika dibaca ia mengucapkan wa bi nabiyyika atau wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus ya Allah, maka ini khusus, berarti siapa? Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, anau idza qala wa rasulaka alladzi arsalta wa rasulika alladzi arsalta, jika mengucapkan dan rasulmu yang engkau utus, maka sesungguhnya dalil lafaz ini yaitu menunjukkan kepada kenabian, ini mimbabi dalalah iltizam. Jadi maksudnya dalilnya enggak langsung disebutkan nabi, tapi ini sebagai iltizam, keharusan kalau rasul mesti nabi, gitu kan. Kalau rasul mesti nabi. Wa amma idza qala nabika fa innahu yadullu ala nubuwah dalalatan mutabaqah. Kan tapi kalau disebutkan dengan nabi, maka ini menunjukkan kenabian dengan dalil mutabaqah, ya kesesuaian. Wa ma'lumun anna dalal mutabaqah aqwa min dalal iltizam. Ya, kemudian yang menjadi syahid dimasukkan hadis ini dalam bab tawakal, yaitu sabda beliau yang berkaitan dengan doa ini, doa yang dianjurkan untuk dibaca, wa fawwattu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Kepada siapa ini? Allah. Jadi mau tidur udah enggak membawa beban. Aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Wa qauluhu la malja wa la manja minka ila ilaika, dan lafaz ya ini apa? Ucapan dari doa ini, la malja wa la manja minka ila ilaika, tidak ada tempat bersandar dan tempat untuk mencari keselamatan dari engkau, dari azabmu, kecuali kepadamu. Yani fa'inna tawakkul, sesungguhnya tawakal itu adalah penyerahan, seorang itu menyerahkan urusannya kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat, wa nahu la yalja'u wa la yatubu manjan minallah ila ilallah azza wa jalla. Bahwasanya dia tidaklah bersandar
dan tidak mencari tempat keselamatan dari azab Allah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jika Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, tidak akan ada yang bisa menghindar, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Jika Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah tersebut. Maka jika Allah menghendaki sesuatu pada manusia, tidak akan ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Azza wa Jalla, yakni illa antal ja'a ila rabbika, kecuali jika engkau bersandar kepada Tuhan, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Biruju ilaihi, kembali kepada Allah. Fayambagi lil insan, maka seyogianya bagi manusia jika ingin tidur, menuju ke tempat tidurnya, ya hendaknya dia kalau ingin tidur, dia tidur di miring kemana tadi? Sisi kanan, dan membaca doa ini. Dan ini menjadikan ini akhir dari apa yang dia ucapkan. Wallahu al-muwafiq. Tadi kalau sebutkan kalau seandainya kau mati di malam setelah baca doa itu, kalau malamnya kemudian mati, kamu mati di atas fitrah. Di fitrah sini yaitu adinus sahih, agama yang benar, dan juga di atas iman yang sempurna. Saya tambahkan juga dari kitab yang lain tentang masalah ini, faedah dari sini, yaitu di sini juga ada faedah disunahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa hadduhum ala qaulihi, dan menganjurkan mereka untuk mengucapkan hal itu, termasuk doa tadi. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat. Ini disunahkan untuk jadi mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian juga di antara faedah juga di sini, yaitu perhatian Islam. Islam memperhatikan setiap atau semua urusan kehidupan dan juga urusan para hamba, baik ketika dia sedang berjaga, tidak tidur, dan juga di dalam tidurnya, serta baik dalam urusan ketika dia masih hidup maupun setelah matinya. Kemudian yang berikutnya juga faedah, Islam itu adalah agama fitrah yang salimah, yang benar, yang selamat. Dan ini dinyatakan juga oleh akal yang mustaqimah, akal yang lurus. Dan tadi juga sudah kita sebutkan tadi, disunahkan tidur untuk miring, berbaring ke sebelah sisi kanan. Kemudian berikutnya juga ahlul iman, orang-orang yang beriman, ini menyandarkan kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaannya, dalam semua keadaan. Ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini juga ini kan dianjurkan setiap malam kalau bisa, ya kan, dibaca sebelum mau tidur. Maka ini ada tajdidul
ahdi ma Allah azza wa jalla kula lailah. Maksudnya pembaruan, pernyataan gitu kan. Jadi kepada terhadap Allah bersama Allah azza wa jalla setiap malam. Dan juga menguatkan Islam dan juga iman kaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karena urusan para hamba ini berada di tangan Allah azza wa jalla. Termasuk juga tadi ada faedah juga al-khassu, anjuran untuk berwudu sebelum tidur agar dia tidur di atas toharoh dalam keadaan suci. Tidur di atas dalam keadaan suci, sucian yang sempurna. Karena memang orang tidur, apakah Anda kalau kita tidur malam yakin enggak besok pagi bangun? Yakin nanti bangun tidur besok mesti yakin akan bangun? Pernah mikir, wah aku besok gak bangun mati berarti aku bengi mati ya apa? Guru nikah mati ya apa? Jadi ya memang kenyataannya demikian, iya kan? Ada orang tidur, kadang ada yang ngorok tidur kemudian 14 sudah. Ya ini doa setiap sholat ya, setiap mau tidur atau bangun tidur. Kalau mau tidur apa doa yang singkat yang banyak dihafal? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ihya atau bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut misalnya. Maknanya dengan menyebut namamu ya Allah, amutu wa ihya, aku mati dan aku hidup. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya kan? Wa ilaihi nusur. Ini mengingatkan kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu mati. Ya kadang tapi ya itulah ya. Iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Jadi ibarat kalau misalkan Anda mau mati misalkan, kan cuma mau tidur mau mati. Ngapain? Nah, apa sing terakhir diwaca? Ayo, yang didengarkan. Lah eling itu kan? Ya siap mati, makanya doa yang banyak. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Ini terus belum lagi nanti mungkin surat yang lain. Itu masuk doa ini panjang. Mungkin mikir mau tidur kok banyak sekali yang dibaca. Tapi ya itu ternyata karena orang mau tidur kayak orang mau mati. Orang mau mati. Jadi kalau seandainya kamu ini tidur terakhirmu, besok kamu udah gak bangun, mati. Mungkin gak megang apa-apa, ndonga tok ya kayak. Padahal memang manusia ya begitulah, tidur itu kayak orang mau mati. Jadi di sini pengingat lah ya. Doa penting, kemudian wudu. Jadi kalau dalam kondisi paling enggak tidak batal ya, kondisi wudu ini ya di apa? Seandainya mati ya mati dalam keadaan tadi punya wudu. Nah, jadi ini pengingat. Pengingat. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-8. As-samin An Abi Bakrin As-Siddiq, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasi At-Taimi radhiyallahu anhu. Wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum qala nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa huwa ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi
la absorona. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Ini kisah tentang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di dalam gua, ketika hijrah. Di gua apa? Gua Sur, ya kan? Nabi sama Abu Bakar dicarikan ini. Semua orang Quraisy mencari semuanya, kemana-mana, ke lorong-lorong mana, pokoknya dikejar. Dan ini ketemu sebetulnya guanya, ya kan? Maka di saat itu, ini Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, qala nadartu ila, aku melihat ke telapak kaki orang-orang musyrik. Jadi guanya, memang guanya di Arab ya enggak kayak gua. Kalau kita kan gua ini kawade beleng gua, gitu kan. Jadi ini bayangkan, ya gini tidur gini. Jadi seandainya aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik, seandainya dan wa nahnu fil ghar, dan kami berada di gua, sedang wahum ala ru'usina, mereka itu ada di atas kepala kami. Jadi mungkin melumat atau apa, pokoknya posisinya kan hanya sedikit ya, kecil. Tapi ini di kakinya, bayangkan orangnya berdiri gini, nih bagian kaki, jadi kepala ini Abu Bakar. Seandainya, waktu itu aku mengatakan, ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka orang Quraisy itu melihat ke bawah kedua telapak kakinya, pas kan jadi bawah, dilihat mungkin ke atas, itu Allah yang menjadikan itu. Ini pendapat yang kuat. Jadi ini adalah penjagaan Allah yang mengarahkan matanya sehingga enggak melihatnya ke atas terus, enggak melihat ke bawah. Di siapa ya? Allah yang memiliki, yang menguasai manusia dan penglihatannya, ya kan? Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua telapak kakinya, niscaya mereka pasti akan melihat kami, melihat kita gitu. Maka faqala, Nabi kemudian mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Bagaimana pendapatmu, menurutmu wahai Abu Bakar, dengan dua orang dan Allah yang ketiganya? Muttafaqun alaih. Qala Sa'saimin rahimahullah, ya, jadi sabda Nabi, ma dhannuka bi Abi Bakrin ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Maknanya ma dhannuka, bagaimana, yakni apa prasangka kamu, hal ahadun yaqdiru alaihima aw yanaluhuma bisu, apakah ada seorang yang mampu untuk menguasainya atau menimpakan kejelekan kepadanya atau mara bahaya kepadanya? Ini tawakal yang paling tinggi. Tawakal yang paling tinggi. Jadi ini disebutkan ya, semua orang bisa, sangat mungkin begitu. Ketika Allah sudah melindungi, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya, walaupun di depan matanya enggak kelihatan. Ini bukan karena mempunyai ilmu apa yang bisa ngilang, Allah yang menutupi. Kan begitu. Nah, maka kisah ini adalah yakni ketika terjadi ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan hal itu bahwasanya Rasulullah tatkala jahara bidakwah, ya dakwah dengan terang-terangan, mengajak manusia, dan mereka pun mengikutinya, dan orang-orang musyrik khawatir dan takut, akhirnya mereka menentang dakwah Nabi, menekan Nabi dan menyakiti Nabi, baik dengan ucapan atau perbuatan. Lalu Allah Ta'ala memberikan izin kepada Nabi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka akhirnya beliau alaihi salatu wasallam pun berhijrah ala ra'si salah sanatan min mab'asihi, jadi setelah 13 tahun
ini berdakwah di Mekah. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak ada yang menemaninya kecuali Abu Bakar. Ini menunjukkan juga keutamaan Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan wadalil wa khodim, penunjuk jalan, yang pembantunya, dan beliau berhijrah dengan perintah Allah dan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tatkala orang-orang musyrik mendengar Nabi telah keluar dari Mekah, maka mereka mengumumkan barang siapa yang bisa membawa kembali, menemukan kembali Rasul dan Abu Bakar, diberi hadiah berapa? 200 unta. Berapa 200 unta itu mahal. 200 unta. Barang siapa yang bisa membawa kembali Abu Bakar 100 unta. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk mencari dua orang ini, yaitu Rasul dan Abu Bakar, di gunung, di lembah, di gua-gua, dan di setiap tempat, sampai mereka berdiri di gua yang di situ Nabi SAW dan juga Abu Bakar ada di situ, yaitu Gua Sur, yang beliau berada di situ selama 3 hari 3 malam. Ya. Akhirnya Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahadahum wa ya Rasulullah, seandainya salah satu dari mereka melihat kepada kedua telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat, ia akan melihat kita, karena kita berada di gua yang berada di bawahnya, Maka Nabi mengatakan tadi, ma'dzonuka bisnaini Allahu salisuhuma, babi kita bila annahu qala lahu, dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dalam surat Taubah ayat 40. Maka ya, beliau mengucapkan dua hal ini, ya. Yaitu ma'dzanuka bisnaini Allahu salisuhuma, dan juga la tahzan innallaha ma'ana. Maka maknanya tadi, ya, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang Allah ketiganya? Maksudnya, adakah seseorang yang mampu mencelakakan, menyakiti, yakni dua orang yang Allah ini yang ketiganya? Tentu jawabannya adalah tidak ada yang mampu untuk menyakitinya. Sementara sampai di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah minimal berkaitan dengan tawakal. Ini menjadikan kita semakin bertawakal pada Allah, terutama dalam hal-hal yang kondisi yang sulit, kondisi yang memang sulit dan susah dan semisalnya. Baik kondisi yang bagaimanapun juga, ini kita diperintahkan untuk bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah, termasuk tadi setiap malam kalau bisa sebelum tidur ini baca doa ini. Nah, kalau nggak hafal nanti banyak di dalam kitab zikir dan doa ada itu, ya. Kalau nggak hafal dibaca juga boleh, kan? Baca juga boleh. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.